Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur kita, serta mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. Begini firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal yang lumrah adalah membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi yang luar biasa adalah membalas yang jahat dengan kebaikan. Karena itu keputusan ada di tangan kita. Apakah membalas yang jahat dengan yang jahat atau yang jahat dengan kebaikan? Keputusan apa yang harus diambil? Sebagai murid Yesus ada sebuah panggilan yang harus kita kerjakan. Seperti tertulis dalam nas ini. Setiap murid diajak tidak membalas jahat dengan jahat, melainkan senantiasa mengusahakan kebaikan. Tidak hanya kepada mereka yang berbuat baik, tetapi untuk semua orang. Perintah ini sederhana dan sering didengar, namun pelaksanaannya tidak mudah. Terkadang lebih mudah dan memuaskan hati bila berhasil membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Mengapa kita terdorong untuk membalas jahat dengan jahat? Karena kita meragukan keselamatan yang dari Tuhan. Keraguan itu mendorong kita mencari rasa aman lewat usaha-usaha manusia. Salah satunya dengan membalas jahat dengan jahat. Wajarlah ketika membalaskan jahat dengan jahat, seolah-olah kita merasa aman dan puas. Bukan demikian yang diajarkan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita supaya setiap orang tidak membalas kejahatan, melainkan menantikan Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kita tidak bisa mengubah perlakuan dan kata-kata orang terhadap kita. Namun satu hal yang penting adalah bagaimana kita menanggapinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai murid Yesus, marilah mengarahkan hidup pada keselamatan yang dari Tuhan. Maka kita akan mampu melakukan perintahnya. Melalui membalaskan kejahatan dengan kebaikan, kita layak disebut murid Yesus. Karena itu, hindarilah sikap yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berusahalah terus membalas kejahatan dengan kebaikan agar kita disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami agar kami kuat dan bisa tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kami menghadapi kejahatan, biarlah kebaikan yang kami lakukan untuk membalasnya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, agar tetap penuh sukacita, penuh syukur. Tuhan sembuhkan orang-orang yang sakit, yang merindukan jamahan Tuhan. Tuhan berikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka cita, serta Tuhan kuatkan orang-orang yang sedang berjuang berpengharapan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin.